Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter Rama Atmaja. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Nyupang Bedul, Pesugihan Babi Nyepet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku pulang dengan pikiran mengambang, takut bercampur kekecewaan. Sampai di rumah pun, aku memilih diam dan berusaha untuk tidur. Namun mata enggan terpejam, hingga adzan subuh berkumandang. Aku bergegas ke kamar mandi dan selesai mandi, langsung memakai perlengkapan sholat. Sebelum keluar kamar, aku memandang Jamila dan Suci dengan tatapan haru. Karena takut apa yang dikatakan Kang Warkam itu terjadi. Lamunanku begitu lama, sampai tidak sadar waktu sholat pun terlewat sudah. Sesegera aku keluar kamar dan pergi ke musola, namun sudah sepi. Mau subuhan? Ayo bareng, ucap Ahmad menepuk pundakku dari belakang. Aduh Mat, ngagetin saja, gerutuku menatap dia yang ada di belakang. Kamu sih melamun saja, dari tadi juga sudah ada di belakangmu, jelas Ahmad. Ya, aku masih melamunkan akan hal itu. Masih tidak percaya dan khawatir kalau Kak Warkam bakal menumbalkan Suci. Pagi hari sekitar pukul 9, aku duduk sendiri di teras rumah, melamuni nasib sebagai seorang pengangguran. Belum ada yang mengajak kerja Mas, beras di dapur sudah mau habis, ujar Jamila dari dalam rumah sambil menyapu. Namun aku memilih diam dan mengabaikannya, sambil terus mengamati lalu lalang warga yang lewat di depan rumah. Curi dengar dari salah seorang warga yang lewat, kalau Mbak Raini mendatangi orang-orang yang perlu pinjaman uang. Dan satu laginya bilang, kalau malam itu Kang Warkam pergi karena ada yang mengajak bisnis. Aku tidak bertanya kepada orang tersebut, hanya mendengarkan saja, karena entah mengapa, aku menjadi benci dengan kakakku sendiri. Dan setiap malam menjelang tahlil, Kang Warkam sudah tidak ada di rumah, dan pulang setengah jam setelah acara tahlilan sudah selesai. Walau seperti itu, tidak ada warga yang curiga, karena Mbak Raini bilang kalau jam segitu suaminya pergi berbisnis dengan seseorang. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, aku dengar Mbak Raini tengah mengandung. Jamila yang memberitahukan akan hal itu. Aku tidak tahu akan hal itu karena sebulan terakhir bekerja di desa lain untuk merenovasi rumahnya. Kembali merenung di depan teras rumah dengan disandingkan kopi, seperti biasa. Ramai lalu lalang para warga melewati jalan kecil depan rumahku. Ada yang ngajak kerja lagi nggak ya? Tanyaku dalam hati. Di tengah lamunan ada seseorang mendekatiku. Bah orang kaya baru, memakai perhiasan banyak untuk dipamerkan. Gelang emasnya saja sampai lengan dan anting panjang mirip ondel-ondel. Ron, masih kerja di sana? Tanya orang itu, yang tidak lain adalah Mbak Raini. Sudah tidak Mbak, jawabku singkat. Kakangmu beli kebun yang di sebelah kebun milik Bu Ija, mau tidak kamu mengelolanya? Tanya Mbak Raini lagi. Oh, belum sempat menjawab oke, Suci langsung keluar dari rumah memotong pembicaraanku. Ya, Siska mau ngomong sama ayah, seru Suci. Suci kecilku sekarang sudah menginjakan kaki di bangku sekolah dasar, tepatnya sudah kelas 3. Dan hari ini adalah hari liburnya, hari Minggu. Makanya Suci ada di rumah. Siska, tanyaku dengan nada berbisik. Jangan diterima, bila Anda menerima tawarannya, Anda dan sekeluarga akan celaka. Terdengar suara yang begitu lirih, namun jelas terdengar, seakan jauh, namun terasa begitu dekat. Seketika kaget, bercampur merinding karena kata-kata yang dia ucapkan. Maaf Mbak,
Aku nggak bisa, nggak ngerti masalah perkebunan, jawabku dengan alasan yang baik untuk menolak. Ngomong kalau tidak mau, jangan buang-buang waktu. Waktu adalah uang, ketus Mbak Raini. Ya sudah, suruh orang lain saja. Mbak Raini berbalik dan langsung pergi dengan jalan ala bebek kepanasan. Aku langsung melihat ke belakang, tepatnya di mana Suci berada. Suci, ayah kan nganggur. Kenapa kata temanmu nggak boleh? Nanti juga tahu, jawab Suci, membalikan badan dan masuk lagi ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian ada teman datang ke rumah. Dia datang menawariku pekerjaan. Akan tetapi kerjaannya lumayan jauh, lebih tepatnya di ibu kota. Setelah 6 bulan berlalu, aku pulang ke kampung halaman. Tetapi saat sampai di rumah, Jamila tidak membukakan pintu. Padahal sudah beberapa kali aku ketuk. Karena lelah sehabis menempuh perjalanan jauh, aku pergi ke belakang rumah. Aku memilih ke belakang rumah karena ada ranjang yang terbuat dari bambu. Aku pun merebahkan badan di situ untuk menghilangkan lelah. Tas yang aku bawa aku letakkan pada bagian kepala sebagai ganjalan. Anginnya begitu sejuk, membuat pandangan kian meredup. Aku memejamkan mata dan tidak sadar, aku pun tertidur. Dalam mimpi aku berada di tempat P, dalam posisi duduk seperti waktu itu. Lalu aku berdiri dan melangkahkan kaki mendekati ruangan yang waktu itu tidak boleh aku masuki. Ruangan yang hanya dimasuki oleh Kang Warkam dan Mbah Raksa. Tidak seperti waktu itu yang hanya mengintip dari jendela kaca dan melihat dari selat tirai yang terbuka. Karena kali ini aku masuk ke ruangan tersebut. Betapa kaget dan terkejutnya aku kala masuk ke ruangan itu dan mendapati Kak Warkam yang terikat rantai. Tolong, ucapnya sambil menangis. Anehnya bukan hanya Kak Warkam saja. Aku juga melihat Bu Ija terikat rantai seperti Kang Warkam. Pandanganku tidak lepas sampai di situ, karena aku pun melihat banyak orang lain yang bernasib sama dengan mereka, dan tempat ini terlihat begitu luas, hingga bisa menampung ratusan, bahkan ribuan orang dengan kondisi terikat dan badan yang terluka. Erangan dan tangisan meminta tolong begitu memekakan telinga. Tidak lama, semua terlihat begitu gelap. Aku terbangun dengan nafas terengah, seperti seseorang habis berlari jauh. Keringat pun bercucuran, padahal angin dari persawahan lumayan kencang. Aku langsung duduk dan kembali melamun sambil mengeluhkan keanehan demi keanehan yang datang akhir-akhir ini. Ya Tuhan, apalagi ini? Tanyaku dalam hati. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang mengucapkan salam, membuyarkan lamunan. Waalaikumsalam. Ustadz Amir, duduk. Timpaku menawarkan beliau untuk duduk. Dari mana? Habis dari rumah Pak Sarip, anaknya meninggal, jawab Ustadz Amir. Pak Sarip? Siapa dia? Tanyaku bingung. Pak Sarip yang mengelola kebun milik kakakmu. Aku tertunduk dan hanya bisa diam. Ustadz Amir pun melanjutkan ucapannya. Hari ini anaknya meninggal dan aku memilih pulang lewat jalan pinggir sawah. Untuk menghindari teriknya matahari dan enaknya lewat sini tuh, anginnya lumayan sejuk, jelas Ustadz. Sampai di sini malah melihat seseorang tengah tiduran dengan nikmatnya dan ternyata itu kamu, lanjutnya sambil tersenyum. Oh iya, mau tanya, ucapku. Tanya apa? Jadi begini, aku tuh bermimpi dan mimpinya lumayan aneh. Aku melihat Kak Warkam, Bu Ija dan masih banyak orang lain terikat di suatu tempat, seakan menjadi tahanan. Kamu lihat anak perempuan dalam mimpi itu yang sekarang ada di sebelah kananmu? Tanya Ustadz Amir sambil menunjuk ke arah sebelah kananku. Anak itu yang menunjukkannya lewat alam mimpi, lanjut Ustadz menjelaskan. Aku diam, tidak bisa menjawab. Memang terasa begitu aneh bagiku karena merasa ada seseorang di samping kanan. Namun aku tidak bisa melihatnya. Aku bingung karena setelah obrolan tersebut kita berdua memilih diam. Jadi aku mencoba menerka untuk mengisi obrolan lagi. Siska, tanyaku. Itu tahu, jawab Ustadz Amir tersenyum. Sebenarnya dia siapa? Apakah jahat? Tanyaku dengan nada sedikit berbisik. Dari sewaktu Suci kecil, makhluk ini sudah mengikutinya. Tenang saja, aman kok. Dia bukanlah makhluk yang jahat,
Jelas Ustadz Amir. Oh gitu ya. Memang sih, selama ini dia sudah menjaga Suci dan pernah menolong kami juga. Di waktu itu. Menolong? Tanya Ustadz Amir. Oh ya, memang benar. Kalau waktu itu kamu menerima tawarannya, mungkin yang jadi tumbal bukanlah anaknya Pak Sarip, tapi anakmu. Jelas Ustadz Amir, membuatku terdiam untuk sesaat. Anehnya, Ustadz Amir seakan tahu semuanya. Walau dia tidak menyebutkan nama Mbak Raini, tetapi aku tahu apa yang dia maksud. Merasa tidak enak dengan pembicaraan ini, aku mengalihkan pembicaraan ke hal lain, tepatnya ke arah mimpi aneh itu. Oh ya, maksud dari mimpi itu apa ya? Nanti juga tahu, jawab Ustadz tersenyum. Kenapa dari tadi di luar saja? Apa keluargamu belum kembali? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Memangnya keluargaku tidak ada di rumah? Pantas saja aku ketuk pintu beberapa kali, tidak ada yang buka. Kamu tidak tahu kalau kakak iparmu mau melahirkan? Tanya Ustadz. Tahu, kan aku baru pulang. Oh iya, lupa, ucap Ustadz tertawa kecil. Kita mengobrol cukup lama dan tidak terasa adzan azhar mulai dikumandangkan. Ustadz Amir langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengajakku pergi sholat ke musola. Kita pergi ke musola untuk melaksanakan sholat asar. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku tanyakan, akan tetapi di sepanjang jalan menuju musola, aku lebih memilih diam. Nanti sajalah, habis sholat asar, pikirku. Sholat pun usai dilaksanakan, namun Ustadz Amir belum keluar musola karena masih terus berzikir seorang diri. Jadi aku memilih duduk di depan musola sambil menunggu dia selesai. Tidak lama Pak Marbot Kirun pun ikut duduk di sebelahku. Pak Kirun ini usianya sekitar 70 tahunan. Walaupun sudah tua, Pak Kirun adalah sosok yang ramah dan suka bercanda. Hampir setengah jam berlalu, namun Ustadz Amir tidak kunjung keluar dari musola. Walau lama menunggu, aku tidak merasa bosan karena mengobrol dengan Pak Kirun. Run, Naripah kan sudah tua, tapi masih tetap cantik ya? Tanya Pak Kirun membuka obrolan ngaconya. Sudah Pak, lamar saja. Beliau kan suka dengan orang tua yang tidak bergigi. Lah, walau tidak ada gigi, goyangannya masih Yahud coy. Selanya dan kita pun tertawa. Lebih dari setengah jam Ustadz Amir pun keluar dari musola dan menemui kita. Aduh, kayaknya ada yang sedang ngobrolin janda, tanya Ustadz Amir. Pak Kirun langsung bangkit dari tempat duduknya, lalu pergi ke belakang untuk mengambil alat bersih-bersih dan mulai membersihkan bagian dalam musola. Masih di sini, kenapa tidak langsung pulang? Kali saja keluargamu sudah ada di rumah, ucap Ustadz. Jadi sebenarnya begini, aku masih di sini karena mau bertanya perihal mimpi itu. Apalagi Ustadz enggan untuk bercerita, jadi aku semakin penasaran. Bukannya tidak mau memberitahukan, tapi kamu bisa marah kalau aku jelaskan. Insya Allah tidak, ucapku meyakinkan. Setelah mengatakan hal tersebut, Ustadz pun mulai menceritakan semua hal yang dia ketahui. Akhirnya aku pun tahu maksud dari semua ini. Dan mengapa Kang Warkam melanggar pantangan dengan membawa anggota keluarga ke tempat tersebut. Mungkin Kang Warkam tahu kalau dia tidak akan bisa kembali, tapi mengapa dia melakukan hal tersebut kalau tahu-tahu ujung-ujungnya dia akan tersiksa. Dan sedari awal aku tidak sadar kalau yang pulang bersamaku bukanlah Kang Warkam. Setelah mengetahui semua kebenaran tersebut, aku pun pamit dan langsung pulang. Karena aku pikir mungkin keluargaku sudah ada di rumah. Kamu itu dari kecil kalau ngomong yang tidak-tidak, dia itu sepupumu, malah dibilang babi. Terdengar teriakan dari dalam rumah. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, jawab Jamila. Ribut apa sih? Kenapa Suci dimarahi? Tanyaku sambil menarik tangan Suci dan memeluk tubuhnya. Anakmu memalukan, sudah tahu di rumah sakit, tapi asal ngomong saja. Malu mas banyak orang. Salahmu yang selalu memanjakan, cetus Jamila. Aku tidak mendengarkan apa yang Jamila katakan. Dengan segera aku membawa Suci ke kamar. Suci yang menangis begitu hebat, aku coba tenangkan dia.
Tidak lupa tas yang aku bawa, langsung aku lempar ke atas ranjang. Ada apa sih, Ci? Babi, dedek bayinya babi, bukan manusia ya, tapi babi. Jelas Suci dengan suara sedikit terisak. Oh iya ya, Siska udah bawa ayah main. Timbal Suci dengan pertanyaan. Main? Tanyaku bingung. Iya main, Siska juga pernah mengajak Suci ketemu Om. Kasian ya, Om Warkam diikat rantai. Jelas Suci. Oh iya, benar, ayah juga melihat. Jawabku bingung. Jadi apa yang Ustadz ceritakan memang benar, ucapku dalam hati sambil mengingat apa yang Ustadz ucapkan. Waktu masih di rumah, sebelum aku pulang ke rumah, Ustadz menjelaskan. Sebenarnya itu bukan mimpi, tapi Sukmamu dibawa sama Siska ke tempat itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Kakakmu pelaku pesugihan, sama dengan Ibu Ija dan orang-orang lain yang kamu lihat di situ. Jelas Ustadz. Kalau benar Kang Warkam ada di situ, lantas yang ada di sini siapa? Itu bukan kakakmu, tapi jin yang menyerupai dirinya. Memang beda tempat, beda pula perjanjiannya. Jelasnya lagi. Berarti setiap pelaku pesugihan, mereka itu sebenarnya bukan orang? Tanyaku yang masih penasaran. Kan aku sudah bilang, beda tempat, beda pula perjanjiannya, jawab Ustadz. Kalau di tempat lain, mungkin yang pulang adalah sang pelaku pesugihan, tapi tidak akan bertahan lama. Sewaktu-waktu, dia juga akan diambil oleh makhluk tersebut. Kalau dalam 8 bulan, tidak memberikan tumbal. Lanjut Ustadz. Dan ada juga perjanjian yang lain. Sedangkan perjanjian yang kakakmu lakukan, bisa dibilang menukar jiwanya dengan sosok makhluk tersebut, demi membahagiakan orang yang dia cinta, agar yang dicintai menjadi kaya raya. Lanjut Ustadz lagi. Tapi kamu jangan pernah mengikuti jejak kakakmu, karena bersekutu dengan setan adalah dosa yang teramat besar. Saran Ustadz dengan tatapan tajam. Akhirnya aku paham dengan semua yang telah terjadi. Semuanya sudah nampak begitu jelas. Sekarang tergantung tindakan yang harus aku lakukan, membiarkannya atau mengakhirinya. Tidak terasa sudah malam. Lebih tepatnya waktu Isya sudah terlewat. Aku dan jamaah pun pergi menuju rumah Pak Sarip untuk menghadiri acara tahlilan. Aku pikir, anak Pak Sarip meninggal jadi tumbal Kang Warkam, karena Pak Sariplah yang menerima tawaran Mbak Raini, dan aku yakin akan hal itu, karena Siska waktu itu langsung berbisik langsung padaku. Kalau dipikir sudah tidak ada lagi warga yang melihat seekor babi di desa ini, karena Kang Warkam selalu pergi saat malam datang dengan mobil untuk keluar desa. Warga pun mulai bertanya-tanya tentang pekerjaan Kang Warkam. Tetapi kalau ada yang bertanya padaku, aku suruh dia bertanya langsung sama istrinya, karena aku juga tidak tahu. Kemungkinan Kang Warkam ngepet di tempat lain, atau di desa maupun kota lain. Aku pun tidak tahu kenapa harus jauh. Apa karena takut warga curiga, atau karena sedikitnya orang yang kaya di desaku. Entahlah. Di saat acara tahlilan dimulai, ada hal ganjil yang terjadi. Karena yang duduk di luar rumah tiba-tiba merangsang masuk ke dalam. Tahlilan sampai sempat berhenti karena kejadian tersebut. Katanya sih, ada yang mendengar suara anak kecil meminta tolong, tetapi tidak ada siapapun. Ada pula yang bilang melihat sosok hitam tinggi besar menyeret anak kecil, lalu membawanya pergi. Dan masih ada yang bilang lain lagi, kalau dia melihat dedaunan yang berserakan tiba-tiba tersapu, seolah ada yang lewat. Apa yang dilihat dan didengar orang-orang yang ada di luar berbeda-beda, mungkin karena kesensitifan mereka akan makhluk halus yang berbeda pula. Sudah, jangan takut, nanti hantunya aku usir, tinggal dicipratin saja pakai air bunga, ucap Pak Kirun dengan nada bersanda untuk meredam suasana. Ketakutan yang mencekam berubah menjadi riuh suara tertawa. Dan tidak lama acara kembali dilanjutkan dan masih dipimpin oleh Pak Kirun. Pak Kirun memimpin acara tahlilan karena katanya Ustadz Amir keluar desa sewaktu habis maghrib. Selesai tahlilan, aku pulang seorang diri. Karena hanya aku warga dari RT ke-7 yang ikut tahlil di rumah Pak Sarip. Aku memilih pulang lewat area persawahan. Dari jauh nampak seorang perempuan tengah berjalan mendekat, semakin dekat dengan orang tersebut, dan ternyata
Beliau adalah Bu Ija. "Bu Ija, mau kemana?" "Tidak kemana-mana, cuma nyari angin," jawabnya. "Cari angin kok lewat sini, tidak lewat jalan utama saja?" Tanyaku lagi. "Lewat sini tuh enak, sejuk, banyak angin." "Ya sudah Bu, Kirun permisi dulu, takut ditungguin orang rumah." "Ya sudah, Ibu juga mau lanjut nyari angin," ucapnya, lalu kembali berjalan meninggalkanku. Anehnya, aku masih melihat sosok tersebut itu Ibu Ija. Berbeda dengan Kak Warkam yang bahkan tidak bisa diajak berinteraksi. Mungkin karena aku masih saudara Kak Warkam dan malah mengantarnya ke tempat itu. Sedangkan Bu Ija, aku tidak tahu kalau dia juga begitu dan baru tahu sekarang. Siapa Bu Ija? Bu Ija adalah janda. Janda kaya yang hidup seorang diri. Dulu dia mempunyai 3 orang anak dan kedua anaknya sudah meninggal. Hanya tersisa 1 anak perempuan bernama Santi. Santi tidak ada di rumah karena dia kuliah di luar kota. Namun sesekali Santi pulang untuk menjenguk ibunya. Dirasa Bu Ija sudah jauh, aku melanjutkan melangkah. Namun rasa penasaran seakan membuatku enggan untuk melangkah dan mencoba berbalik ke belakang untuk melihat Bu Ija. Aneh, Bu Ija sudah tidak terlihat. Padahal jalan yang dilalui tidak ada pohon atau bangunan yang bisa menutupi seseorang dari pandangan. Kalau tidak jauh dari rumah beda lagi, karena di sana ada pohon besar yang waktu itu aku melihat sosok pocong. Dirasa tidak melihat Bu Ija, aku kembali membalikkan badan. Kaget bercampur syok, karena Bu Ija tiba-tiba ada di hadapanku dengan mata melotot, seakan menyimpan kemarahan yang teramat dalam. Wajahku dan wajah Bu Ija hanya berjarak 1 jengkal. Apalagi melihat ekspresi wajahnya yang seperti itu. "Ada apa Kirun? Penasaran? Mau tahu siapa Bu Ija?" Tanyanya dengan nada sedikit berteriak. Seketika seluruh anggota tubuh Bu Ija mengeluarkan asap yang hitam pekat. Perlahan asap kian menghilang dan nampak sosok yang begitu menyeramkan. Wajahnya hitam legam seperti orang yang habis terbakar. Mata bulat yang hampir seakan mau keluar. Mulut berliur nanah bercampur dengan darah. Wajah dengan belatung menggeliat yang seakan sedang menikmati bagian wajahnya. Busuk, baunya begitu busuk. Belum sempat melihat ke seluruh anggota tubuhnya, aku langsung lari karena begitu ketakutan. Dengan nafas terengah aku terus berlari hingga sampai di belakang rumah. Pintu rumah aku ketuk dengan keras dan sesekali memanggil orang di dalam rumah. Akan tetapi tidak ada 1 orang pun yang menjawab panggilanku. "Semoga tidak mengejar," ucapku dalam hati. Ekor mata menangkap sesosok bayangan putih terbang dan perlahan mulai turun. Aku pun semakin merasa takut dan kembali mengetuk pintu dengan lebih keras. Akan tetapi tetap saja tidak ada jawaban dari dalam rumah. "Kirun, Kirun," ucapnya membuatku semakin takut. Tanpa menoleh ke arah sosok tersebut, aku berlari mengitari rumah sambil berteriak, "Tolong! Tolong!" Anehnya tidak ada sesiapapun yang keluar rumah. Padahal kalau jam segini kan biasanya masih saja ada orang yang begadang. Dan yang lebih anehnya lagi, semua rumah warga tidak ada yang menyalakan lampu. "Sepi sekali, ada orang tidak?" Teriakku mencoba memanggil. Namun masih tidak ada 1 orang pun yang datang menghampiri. "Kirun!" Suara itu kembali terdengar. Aku terus lari dan hampir keluar desa. Seakan tidak ada kata menyerah, sosok itu selalu mengejar kemanapun kaki ini melangkah. Saking begitu takutnya, aku pun lupa untuk berdoa. Aku mencoba berdoa dan membaca surat maupun ayat yang aku bisa. Tetapi sosok itu tidak menghilang dan malah semakin dekat dan semakin dekat lagi. Tidak ada lagi kemampuan untukku berlari, aku pun pasrah dengan apa yang akan terjadi. Sampai-sampai sosok itu sudah berada tepat di depanku, tepat di hadapan wajahku. Tiba-tiba penglihatanku kian memudar, gelap. Semakin lama pandanganku kian membaik. Alangkah terkejutnya ketika aku membuka mata. Para warga sudah mengerumuniku yang ternyata tergeletak di jalan setapak. Jalan yang aku lalui ketika berpapasan dengan Bu Ija. "Nah, biasanya tidur di sini?" tanya seorang kakek membungkukkan badan. Aku masih kebingungan dan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Karena sehabis kakek itu bertanya, warga lain pun menanyakan hal yang sama.
Tidak menemukan jawaban dan aku hanya memilih diam. Warga mengangkat tubuhku karena entah mengapa aku merasakan lemas dan tidak kuat untuk bangkit. Sambil diangkat menuju rumah, Pak Sardi yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani pun angkat bicara dan menjelaskan ke para warga. Dalam perjalanan menuju rumah, Pak Sardi bilang kalau aku sudah menghilang selama 3 hari dan tanpa sengaja beliau menemukan yang tergeletak di jalan itu. Padahal jalan itu sering dilalui petani kalau hendak pergi ke sawah. Tetapi mengapa tidak ada satu orang pun yang melihat adanya aku di situ? Seakan-akan pandangan mereka tertutup sesuatu dan entah mengapa. 3 hari kemudian tubuhku yang tergolek lemas bisa terlihat. Sesampainya di rumah, badanku diletakkan di kursi kayu yang berada di ruang tamu. Awal kedatanganku membuat Jamila shock dan sempat pingsan. Si Suci menangis sambil mendekap tubuhku. Pak Sardi, apa benar aku menghilang selama 3 hari? Tanyaku pada Pak Sardi. Iya dek, kata Mila, habis tahlilan kamu tidak pulang. Malam itu kita langsung mencari sampai ke jalan itu, tapi tidak ada apapun. Lagian setiap hari lewat situ tidak ada orang sama sekali, cuma adanya jalan, tidak ada apapun, jelas Pak Sardi. Aku diam, tubuhku masih lemas dan mulut pun sukar untuk berucap. Pertanyaan demi pertanyaan para warga mulai dilontarkan. Selama ini kamu pergi kemana? Benarnya apa yang terjadi dengan kamu? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, tetapi aku jawab dengan menggelengkan kepala, karena aku pun tidak tahu apa yang terjadi. Warga yang kecewa dengan jawaban itu akhirnya mulai meninggalkan rumahku satu persatu. Jamila mulai sadar, mendekat dengan tatapan sedih dan dengan air mata yang mengambang. Sudah mas, istirahat saja dulu, nanti cerita kalau sudah enakan, pinta Jamila. Aku terdiam dan memalingkan wajah ke arah Suci. Dalam hati ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Angin lembut perlahan masuk melalui jendela rumah, membuat mata ini semakin sayup dan tidak kuat menahan kantuk. Pandangan mulai memudar dan gelap, perlahan membaik dan... Aku di mana? Apa aku bermimpi? Gumamku dalam hati. Aku tidak melihat adanya diriku di dalam mimpi. Seakan bukan mimpi. Tangan, kaki, dan anggota badan lain yang terlihat oleh mata bisa terlihat, tetapi tidak bisa melihat diriku sendiri. Padahal kalau bermimpi, biasanya aku melihat diriku seutuhnya, tetapi berbeda dengan mimpi yang sekarang. Mataku mencoba menelisik dan mencari tahu di mana aku berada. Saat melihat ke arah kanan, di sampingku ada anak perempuan cantik, dia tersenyum kepadaku. Usianya sekitar 5 tahun, pipi gembil, kulit putih bersih, mata yang indah bak mutiara, senyumnya juga manis. Sebagian rambutnya disanggul dan sebagian dibiarkan terurai, memanjang sampai ke pinggang. Dia mengenakan kebaya berwarna merah serta selendang merah yang terikat di antara pinggang. Dia juga mengenakan kalung emas dengan batu liontin yang berwarna merah menyala. Dia langsung membuang pandangan, menatap lurus ke arah depan tanpa menunjukkan ekspresi wajah yang sebelumnya. Dia menatap ke depan dengan tatapan datar, lalu mengangkat tangan kanan sambil menunjuk. Aku mengikuti arah tangan yang dia tunjuk. Aneh dan kaget bercampur jadi satu. Aku melihat diriku yang tengah berpapasan dengan Bu Ija. Lebih tepatnya, seperti melihat masa laluku. Tetapi di sini begitu berbeda. Kalau yang waktu itu aku lihat Bu Ija, tetapi sekarang lebih mirip seperti sosok sundel bolong. Sempat bingung dengan wujud asli dari sosok yang menjadi Bu Ija, karena apa yang aku lihat berbeda-beda. Namun untuk kali ini aku yakin, kalau inilah sosok yang sebenarnya. Keanehan kembali terjadi. Setelah bertatapan wajah, aku langsung pingsan. Sedangkan hari itu aku merasa kita berpapasan dan sempat ada tanya jawab. Bu Ija menghilang, menghampiri dengan wujud menakutkan dan mengejarku. Tetapi yang aku lihat justru sebaliknya. Selepas aku pingsan, terdengar riuh ramai suara tawa perlahan. Terlihat beberapa sosok menyeramkan menertawakanku. Rumah warga dan seisinya seakan tidak ada, semuanya berubah. Lingkungan, lapangan, pos ronda dan bahkan musola saja tidak ada. Semua terlihat seperti hutan dan sosok-sosok menyeramkan itu
berada di pohon-pohon sambil menertawakan aku yang tergolek lemas di jalan itu. Apa yang terjadi? Tanyaku dalam hati. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.